Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 381 sampai bab 385. Bab 381 Xing San Feng yang sangat marah. Wu Yun berteriak, "Tidak, kekuatan telapak penghancur jiwa ini sungguh menakutkan." Saat dia memikirkan cara bertarung, dia melihat angin dari telapak tangan penghancur jiwa di belakangnya mendekat dalam sekejap. Wajah Wu Yun berubah drastis, "Kamu bajingan, cepat sekali." Pada saat ini, dia dipertaruhkan dan tidak ada ruang baginya untuk memikirkannya sejenak. Dia melompat keluar dari jalurnya, dan seperti yang diharapkan, dia terkena serangan lagi setelah telapak tangan penghancur jiwa. Energi mengerikan itu menyerang tubuh lagi, dan luka lama tadi belum sembuh. Pada saat ini, Wu Yun merasakan kram di hatinya, dan seteguk darah muncrat. Dia terus duduk bersila dan mengatur nafasnya, tapi sekelompok pria di belakangnya yang menonton dengan penuh semangat tidak bisa memberinya waktu untuk mengatur nafasnya. Sebagai bos besar, Wu Li sangat gembira saat melihat Wu Yun muntah darah. Namun, ketika Xing San Feng dan Wu Benseng melihat Wu Yun muntah darah, kecepatan mereka tidak melambat, dan jejak kengerian muncul di mata mereka. Wajah Xing San Feng tampak sedikit jelek, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Kamu bajingan, kamu belum mati." Meskipun telapak penghancur jiwanya kuat, itu menghabiskan banyak energi, dan tidak boleh digunakan berulang kali tanpa pengekangan. Hanya untuk pamer di depan tunangannya, dia melepaskan 2 gerakan berturut-turut, dia pikir dia akan membunuhnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya akan melukai Wu Yun dengan serius. Wu Benji juga sangat terkejut. Apa? Alam Tianwu tingkat 9 masih bisa mempertahankan kecepatan bahkan setelah terkena dampak telapak penghancur jiwa 2 kali berturut-turut. Pantas saja anak ini bisa membunuh cucunya Wu Liao. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di matanya, dan diam-diam dia berkata, "Tidak, anak ini tidak boleh disimpan." Di belakangnya adalah wakil dekan Akademi Seni Bela Diri, dan bakatnya sendiri sangat buruk. Jika dia dipertahankan, saya khawatir itu akan merugikan untuk keluarga Wu kita di masa depan. Memikirkan hal ini, dia berteriak lagi. "Cucu ipar San Feng, Wu Li, jangan biarkan Wu Yun pergi hidup-hidup hari ini. Jangan biarkan Wu Yun melarikan diri kembali ke kota Huansing." Semua orang menerima perintah dan mendengarkan perintah Wu Benji, seolah-olah mereka telah memukuli ayam. Seperti darah. Dia meraung keras. Meneriakkan slogan jelek bahwa keluarga Wu akan menang. Seperti sekelompok psikopat. Wu Yun merasakan sakit perut yang tak terhentikan di tubuhnya, dan sisa energi dari telapak penghancur jiwa mengamuk di meridiannya. Meskipun teknik Dewa Bela Diri Taisang terus menyembuhkan luka-lukanya, Wu Yun saat ini memfokuskan seluruh energinya untuk melarikan diri dan tidak memiliki energi lagi untuk menyembuhkan luka-lukanya, sehingga pemulihan luka-lukanya sangat lambat. Gelombang rasa sakit yang menerpa dirinya bagaikan ombak membuat Wu Yun berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Sambil berlari dengan liar, dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, "Xing San Feng, dan para pecundang dari keluarga Wu ini, jangan beri aku kesempatan, aku akan membunuhmu." Di depan matanya, pegunungan Warcraft semakin dekat, tepat di depan matanya. Begitu dia meninggalkan area terbuka ini dan memasuki pegunungan Warcraft, Wu Yun merasa benar-benar santai. Di hutan lebat, aura tersembunyi tidak akan pernah ditemukan dengan mudah. Di belakangnya, Wu Benji juga memiliki wajah yang serius. Awalnya dia tidak tahu mengapa Wu Yun tidak lari kembali, melainkan melarikan diri ke arah berlawanan menuju kota Huansing. Ternyata dia ingin kabur ke hutan Warcraft. Dia memerintahkan lagi, jangan biarkan anak kecil ini melarikan diri ke hutan World of Warcraft. Nanti akan sulit menemukannya. Ketika Wu Yun terluka parah,
Xing Sanfeng akhirnya menyusulnya terlebih dahulu. Untungnya, kali ini dia tidak menggunakan telapak tangan pemecah jiwa yang menakutkan, tetapi Wu Yun sekarang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan jika dia baru saja terkena telapak tangan biasa dari Xing Sanfeng, dia tidak tahan lagi, dia tersandung, berguling beberapa kali di udara, dan jatuh ke tanah. Darah mengucur dari mulutnya satu demi satu, dan luka Wu Yun jelas sangat serius. Bahkan kesadaran sudah mulai kabur. Wu Yun diam-diam berpikir, oh tidak, mungkinkah dia akan mengaku di sini hari ini? Pada saat ini, saya merasakan nafas lembut dan hangat perlahan mengalir keluar dari ramuan emas. Wu Yun terkejut saat mengetahui arus hangat ini dengan cepat memulihkan lukanya. Saya tidak pernah menyangka pada saat seperti ini, ramuan emas akan benar-benar muncul. Namun, untuk melonggarkan kewaspadaan pihak lain, Wu Yun memilih berpura-pura tidak sadarkan diri. Melihat Wu Yun terbaring di tanah tak bergerak. Dari belakang, suara Wu Li terdengar, tergantung kemana kamu lari sekarang. Kamu akan dibunuh. Jejak niat membunuh melintas di wajah Wu Yun. Wu Li, seorang pecundang, akan membunuhnya secara tak terduga nanti. Saat ini, yang bisa kudengar hanyalah suara Wu Ying yang datang dari sisi lain. Paman, Wu Ying memohon sesuatu padamu. Sepupuku dan aku memiliki hubungan terbaik. Aku harap aku bisa membalaskan dendam sepupuku secara langsung. Aku ingin membunuh pencuri ini. Setelah mendengar ini, Wu Li menghentikan gerakannya. Berbalik dan berkata, tapi, kamu. Xing Sanfeng berkata, ya, jangan khawatir, Paman, saya yakin Wu Yun berada di ambang kematian. Karena Yinger ingin membalaskan dendam sepupunya dengan tangannya sendiri, kamu puaskan saja dia. Wu Li menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia juga ingin membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri, karena Xing Sanfeng sudah berbicara, dia tidak bisa berkata banyak. Wu Ying terlihat memegang pedang, dengan tatapan tajam di matanya, berjalan menuju Wu Yun selangkah demi selangkah. Dia bergumam, sepupuku dan aku sudah dekat sejak kita masih kekasih masa kecil. Kamu benar-benar membunuhnya. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu dan menaruhnya di lehermu untuk menenangkan roh sepupuku di surga. Tapi Wu Yun adalah... Aku sangat gembira di hatiku, jadi tidak apa-apa. Kalau begitu bunuh tunangan Xing Sanfeng dulu dan buat bajingan ini gila sampai mati. Pada saat ini, di bawah penyesuaian arus hangat di ramuan emas, luka Wu Yun telah pulih sepenuhnya. Setelah beberapa saat, dia melihat Wu Ying semakin dekat. Tanpa persiapan, dia melangkah mendekati Wu Yun yang terbaring di tanah. Akhirnya, dia memasuki jangkauan serangan Wu Yun. Pada saat ini, Wu Ying mengangkat tinggi pedang panjang di tangannya dan memukul tenggorokan Wu Yun, sangat ingin memenggal kepalanya dengan satu serangan pedang. Pada saat ini, jari Wu Yun dengan lembut menyentuh cincin penyimpanan, dan bilah perak menyala, dan bilah perak muncul di tangannya. Dari belakang, orang pertama yang bereaksi adalah Xing Sanfeng dan Wu Benxi. Keduanya terkejut dan berteriak, Yinger, hati-hati. Tapi bagaimana kecepatan reaksi Wu Ying bisa secepat Wu Yun? Tanpa peringatan apapun, Wu Yun menembak lehernya. Dari belakang, Xing Sanfeng dan Wu Benben bergegas mendekat seperti orang gila. Wu Yun bergerak begitu cepat, mencabut bilah peraknya, dan hutan World of Warcraft berada tepat di depannya. Dengan gerakan cepat, dia menyelinap langsung ke hutan World of Warcraft. Di belakangnya, Xing Sanfeng mengambil mayat Wu Ying, yang tenggorokannya mengeluarkan banyak darah, matanya merah, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan dia meraung ke langit. Wu Yun, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kali ini, dia benar-benar marah. Sebelumnya, dia hanya bertindak untuk membuat Wu Ying bahagia. Saat ini, dia benar-benar mengambil tindakan untuk membalas dendam. Aura di tubuhnya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan mata yang marah membuat semua orang di keluarga Wu merasa berdebar-debar.
Wu Benji dan Wu Li juga meraung sedih dan marah di mata mereka. Xing Sanfeng menyerahkan tubuh Wu Ying kepada Wu Bensang, lalu terbang dan mengejar hutan Warcraft. Wu Li juga mengikuti dari belakang. Wu Ben juga sangat marah dan menyerahkan tubuh Wu Ying kepada sekelompok murid keluarga Wu di belakangnya. Dia berkata, "Kalian, bawa tubuh wanita muda itu kembali ke klan, dan aku akan membunuh pencurinya." Bab 382 Rencana Pemusnahan Kelompok dimulai. Setelah mengatakan itu, Wu Benben juga mengejar pegunungan Warcraft. Setelah menyelinap ke pegunungan, Wu Yun pergi jauh-jauh, karena orang-orang ini berani mengejar, dia akan membunuh mereka dalam gelombang. Namun jika ingin menghancurkan grup tersebut, Anda harus melakukannya satu persatu. Di antara ketiganya, Wu Li secara alami tidak perlu ditakuti, tetapi Xing Sanfeng dan Wu Ben cukup merepotkan. Di belakangnya, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan tiga aura tidak jauh di belakangnya. Nafas terbaru datang dari Xing Sanfeng. Wu Yun berpikir sambil berlari dengan liar. Target pertamanya tentu saja adalah Wu Li. Tetapi jika Anda ingin membunuh Wu Li, Anda harus menemukan cara untuk memancing Xing Sanfeng dan Wu Benben pergi sebelum Anda sempat menyerang Wu Li. Ini cukup memusingkan. Setelah memikirkannya, saya segera mengambil keputusan. Ada dua boneka lagi di ring penyimpanannya. Meskipun mereka jelas bukan tandingan Xing Sanfeng dan Wu Benseng, jika mereka hanya bertanggung jawab untuk membawa mereka pergi, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Seperti yang diperintahkan, Wu Yun berhenti, menyembunyikan nafasnya, dan bersembunyi di pohon besar. Aktifkan teknik pupil pertama dan lakukan penetrasi. Melalui hutan lebat, sosok Xing Sanfeng segera muncul di hadapannya. Setelah kematian tunangannya Wu Ying, Xing Sanfeng tampak garang saat ini, sangat berbeda dari tampilan santai sebelumnya. Xing Sanfeng bisa dikatakan semakin marah ketika dia memikirkannya. Dia mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati si cantik, awalnya dia ingin menjadi intim dan berkeliling dunia di masa depan. Tapi dia dibunuh oleh Wu Yun sebelum pernikahan, bagaimana dia bisa menahan amarah di hatinya? Dia berharap bisa merobek semua tulang di tubuh Wu Yun sehingga dia bisa melampiaskan kebenciannya. Wu Yun, keluar dari sini. Badai Xing San meraung dengan ganas, energi spiritualnya mengamuk di sekujur tubuhnya, meninggalkan bekas benturan kemanapun dia lewat. Wu Yun tersenyum tenang, waktunya telah tiba. Dengan ketukan lembut jarinya pada cincin penyimpanan, sebuah boneka segera muncul di sampingnya. Silakan, bawa dia ke sana dan kembali. Wu Yun menunjuk ke arah dan menanamkan pemikiran ke dalam benak boneka itu. Boneka itu segera lepas landas dan terbang menghalangi jalan Xing Sanfeng. Dalam kemarahannya, Xing Sanfeng bahkan tidak menyadari bahwa pihak lain adalah boneka, dan dia tidak peduli siapa orang itu. Dalam kemarahannya, dia bisa dikatakan sebagai dewa yang menghalangi dan membunuh dewa. Dia langsung bergerak dan menyerang ke arah boneka itu. Boneka tersebut pun mengikuti perintah Wu Yun dan tidak melawan. Setelah beberapa kali menghindar, ia langsung berlari ke arah yang ditentukan oleh Wu Yun. Xing Sanfeng mengejarnya tanpa berpikir. Sekaranglah waktunya untuk melepaskan amarah dan amarah. Wu Yun tidak dapat ditemukan, bagaimana dia bisa membiarkan kambing hitam datang kepadanya. Melihat dia berhasil memikat Xing Sanfeng pergi, Wu Yun tersenyum, semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, setelah beberapa saat, dua nafas di belakangnya semakin dekat. Yang di depan adalah Wu Tian, dan yang terakhir adalah Wu Bensi. Wu Yun mengetuk cincin penyimpanan itu lagi, dan boneka lain muncul. Dengan menggunakan metode yang sama, boneka itu menghilang setelah mencarinya, melewati Wu Li, dan terbang menuju Wu Benben. Wu Yun bisa merasakan aura pada boneka itu, yang seharusnya menghentikan Wu Benji. Selesai, kini hanya tersisa Wu Li. Wu Yun harus mempercepat, kedua boneka ini tidak bisa menjebak Xing Sanfeng dan Wu Benben terlalu lama. Saat Wu Li mendekat,
Wu Yun langsung muncul. Berpura-pura kelelahan, dia muncul di depan Wu Li. Wu Li sangat gembira saat melihatnya. Kamu bajingan, kamu membunuh anakku, melukai keponakanku, dan kamu ingin melarikan diri. Jika kamu jatuh ke tangan kakek, aku akan mengupas kulitmu dan kram tendonmu. Wu Yun berpura-pura. Dengan ekspresi panik, dia segera berlari ke sisi lain. Wu Li, yang berada di belakangnya, adalah orang yang ceroboh. Dia tidak ingin mendapatkan terlalu banyak saat ini, jadi dia langsung mengejarnya. Bahkan ada teriakan aneh yang keluar dari mulutnya. Wu Yun berlari ke depan sebentar, merasa waktunya telah tiba. Dia berhenti dan menunggu Wu Li. Wu Li juga segera menyusulnya. Ketika dia melihat Wu Yun berdiri diam, matanya penuh kegembiraan dan kemarahan, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bajingan kecil, kamu tidak bisa lari lagi. Kemarilah dan berlutut untuk kakek, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat." Wu Yun menyeringai di sudut mulutnya, khawatir kedua boneka itu akan dirusak oleh Xing San Feng dan Wu Benben, dan tidak ingin bertarung dengannya. Wu Tian membuang banyak waktu. Mencabut bulu dari lengannya, Xiao Jin dan burung botak muncul di saat yang bersamaan. Mereka saling memandang dan dengan cepat memahami apa yang dimaksud Wu Yun tanpa mengatakan apapun. Mereka membentuk segitiga dan segera mengepung Wu Tian untuk mencegahnya melarikan diri. Wu Tian juga merasakan aura Xiao Jin dan Balbert. Jejak keterkejutan melintas di matanya, dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana kedua monster itu muncul. Di saat yang sama, dia juga terkejut karena Wu Yun benar-benar membawa dua monster bersamanya. Namun saat dia merasakan aura Xiao Jin dan Balbert, dia langsung tenang. Tetapi hanya ada satu di alam Tianwu tingkat 9, dan satu di alam Tianwu tingkat 8. Itu tidak layak untuk disebutkan, mungkin tidak mudah bagi ketiga orang ini untuk mendapatkan keuntungan darinya. Huff, nak, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku dengan dua binatang buas? Kamu terlalu naif. Bising, diam. Menghadapi kata-kata Wu Li, Wu Yun juga tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Langsung melepaskan bayangan dewa bela diri dan roh bela diri naga bumi. Wu Li langsung terpana, apa ini? Kamu bukan manusia. Kamu sama sekali bukan manusia. Kemudian Wu Yun pun langsung menampilkan formasi silat, jaring dan jaring tanah. Tiba-tiba, sangkar energi spiritual kubik menyelimuti Wu Li. Wu Li langsung kaget, apa yang terjadi? Seni bela diri macam apa ini yang bisa menahan tubuhku? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Jin melompat. Segera, ukuran tubuhnya bertambah beberapa kali lipat, dan dia meninju Wu Li, yang tertahan oleh seni bela diri jaring langit dan bumi. Seluruh tubuh Wu Li sebenarnya tidak sebesar salah satu kaki Xiao Jin saat ini. Dan Wu Yun juga dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, tingkat kultivasi Xiao Jin telah meningkat setidaknya ke tingkat ke-9 dari alam Tianzun. Dia diam-diam terkejut, mungkinkah ini kemampuan yang diperoleh Xiao Jin setelah menerobos ke alam Tianwu tingkat 8 dan mendapatkan kemampuan yang diwarisi dari monyet suci. Tapi peningkatannya memang sedikit menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada bayangannya. Dewa bela diri. Dia benar-benar mencapai alam Tianzun tingkat ke-9. Namun, justru inilah yang konsisten dengan garis keturunan monyet suci. Burung botak hanya berada di alam Tianwu tingkat 9. Cakar ilahi kekosongannya, bahkan jika ia berada di bawah alam transformasi ilahi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi melihat Xiao Jin tiba-tiba berubah, bagaimana mungkin burung botak itu mau ketinggalan? Dia mengulurkan cakar kanannya, dan dalam sekejap, cakar raksasa yang menakutkan muncul di kehampaan, menutupi langit dan menutupi bumi dengan ekspresi jijik. Wu Li sudah sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang dan matanya hampir menatap ke tanah. Namun, saat Xiao Jin dan Balbert melancarkan serangan kuat ini,
Fluktuasi aura yang menakutkan seperti itu segera menarik perhatian Xing Sanfeng dan Wu Benxi, yang berada tidak terlalu jauh. Keduanya terkejut dan berpikir, pasti ada master di sini, aura yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, mereka masing-masing membuang dua boneka Wu Yun dan bergegas menuju asal mula aura ini. Melihat Wuli lagi, kakinya gemetar ketakutan saat dihadapkan pada dua aura menakutkan itu. Bab 383 Xiao Jin Impulsif. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terikat oleh jaring Wu Yuntian dan dia tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Saat ini, Wuli sangat menyesal. Dia menyesal membiarkan putranya bergabung dengan tim pelatihan Akademi Seni Bela Diri yang penuh kebencian itu. Dia tidak berani lagi membayangkan betapa mengerikannya orang yang membunuh putranya itu. Seseorang yang bisa membiarkan dua binatang raksasa yang menakutkan bertindak sebagai penjaga, akankah kekuatannya sesederhana yang ada di alam Tianwu tingkat 9? Apalagi ilmu bela diri yang menakutkan dan aneh ini ternyata bisa mengikatnya. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator di alam Tianwu tingkat 9? Saya menyesalinya dari atas kepala hingga ujung kaki. Jika Anda tidak berpartisipasi, semua ini tidak akan terjadi. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak ada gunanya. Tinju Xiao Jin telah mengenai dia, dan cakar kosong burung botak itu juga mengenai dia. Hanya dua dentuman keras yang terdengar. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan bahkan Wu Yun hampir terjatuh oleh dua gelombang energi yang menakutkan, yang menunjukkan betapa kuatnya Xiao Jin dan Balbert. Segalanya telah mengendap, debu telah menyebar, dan kerikil telah jatuh ke tanah. Di dalam lubang, hanya ada genangan tulang dan daging yang patah, dan Wuli benar-benar menghilang dari dunia ini. Xiao Jin dan Balbert juga pulih ke keadaan semula dan kembali ke Wu Yun. Wuli sudah meninggal, tetapi tidak ada waktu untuk bersukacita, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil cincin penyimpanan Wuli dari lubang. Dia merasakan aura Xing Sanfeng dan Wu Benxi berlari menuju ke sini. Ia kaget dan berkata pada dirinya sendiri, mereka datang begitu cepat, mungkinkah kedua boneka itu hancur? Tapi kenapa aku masih bisa merasakan keberadaan mereka? Penuh keraguan. Meskipun tidak perlu panik, Wu Yun tidak ingin menjelaskannya untuk saat ini, dan lebih baik berhati-hati. Dia memanggil Xiao Jin dan burung botak, dan menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk menyembunyikan aura mereka secara langsung. Tersembunyi tidak jauh. Jika Anda ingin menggunakan keterampilan fisik Anda untuk melarikan diri, aura Anda pasti akan terekspos. Di saat yang sama, Wu Yun juga segera menggunakan pikirannya untuk memanggil kembali kedua boneka itu. Saat dia melihat boneka itu, bisa dikatakan jantungnya berdarah. Total 3 lengan dan 2 kaki hilang. Ada juga boneka yang separuh kepalanya terpenggal. Dapat dikatakan bahwa efektivitas tempur pada dasarnya hilang. Dan Wu Yun akhirnya mengerti mengapa Xing Sanfeng dan Wu Bengong datang begitu cepat. Mereka pasti sudah mengetahui bahwa ini bukanlah orang sungguhan, melainkan boneka. Jika itu orang sungguhan, saya khawatir dia sudah lama mati setelah dipukuli seperti ini. Harus dikatakan bahwa meskipun boneka tidak dapat menggunakan seni bela diri, mereka jauh lebih kuat daripada orang sungguhan. Sementara dia terkejut, Xiao Jin tiba-tiba menggeram dengan suara rendah, "Sial, orang-orang ini sangat kejam." Meskipun dia tahu mereka boneka, itu adalah milik saudaranya Wu Yun, jadi tentu saja dia merasa tidak bahagia setelah diperlakukan seperti ini. Kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Pada saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah dan dia berbisik, "Set. Jangan bicara." Pada saat yang sama, dua sosok muncul mengambang di depan tempat pertempuran baru saja terjadi. Itu adalah Xing Sanfeng dan Wu Benben. Ketika keduanya melihat kekacauan di sini, mereka segera saling memandang. Xing Sanfeng berkata, "Tuan Wu, bisakah Anda memberitahu apa yang dilakukan pihak lain?" Wu Bensan menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dalam-dalam, dan berkata,
aku tidak tahu, sepertinya dia tidak mengetahuinya. Ini seperti nafas manusia, tapi tempat ini berada di tepi pegunungan binatang ajaib, dan mustahil bagi binatang ajaib sekuat itu untuk muncul. Tiba-tiba, murid Wu Bensi menyusut tajam, menatap senjata berlumuran darah di lubang besar cincin penyimpanan. Dia kehilangan suaranya dan berkata sejenak, ini cincin penyimpanan Wuli. Sing Sanfeng juga menoleh, dan pada saat yang sama wajahnya berubah, dan dia mengenalinya. Mungkinkah daging cincang di dalam lubang itu adalah paman Wuli? Pasti Wu Yun yang melakukan kejahatan. Tapi yang tidak mereka mengerti adalah bagaimana sebenarnya Wu Yun melakukannya. Mengapa dia memiliki dua boneka yang begitu kuat? Memiliki boneka tidak lagi dapat dimengerti oleh mereka, dan mungkinkah serangan mengerikan tadi juga datang dari Wu Yun? Ini sangat tidak masuk akal. Dia hanya berada di alam Tianwu tingkat 9. Sangatlah mustahil untuk menciptakan momentum yang begitu menakutkan. Harus dikatakan bahwa Sing Sanfeng, sebagai murid Sing Yunfeng yang bangga, memang cukup berani. Keberanian dan kebijaksanaan Wu jauh melampaui kemampuannya. Adegan pertempuran yang mengerikan hanya sedikit mengejutkannya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah, Wu Yun, aku tahu kamu ada di dekat sini. Cepat keluar jika kamu berakal sehat. Aku tidak peduli sihir apa yang baru saja kamu gunakan. Jika kamu membunuh tunanganku, aku akan membayarnya. Dengan hidupmu. Wu Yun tidak ingin muncul, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Jin di sampingnya tiba-tiba berdiri dengan marah dan berteriak, beraninya kamu berbicara omong kosong kepada saudaraku Wu Yun. Jika kamu menginginkan saudaraku kehidupan Wu Yun, kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Level ini. Xiao Jin, kembalilah. Xiao Jin sangat cepat sehingga Wu Yun tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dia terlihat terbang dalam sekejap, dan di udara, tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali seperti sebelumnya, dan dia meninju, terbang menuju Sing Sanfeng. Wu Yun diam-diam berpikir itu buruk, meskipun dia tahu bahwa seni bela diri Xiao Jin dapat meningkatkan kekuatannya ke alam Tianzun tingkat 9. Namun kemampuan Wu lawan telah mencapai tingkat transformasi spiritual. Terlebih lagi, seni bela diri sekuat itu pasti memiliki kekurangan. Sama seperti Void Claw of the Balbert, hanya bisa digunakan 3 kali dalam sehari. Dan Xiao Jin mungkin memiliki kelemahan serupa. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini, Xiao Jin sudah muncul di depan Sing Sanfeng dan Wu Benseng. Dengan satu pukulan, energi mengerikan menghantam Sing Sanfeng seperti lautan badai. Ekspresi Sing Sanfeng berubah, dia terbang menghindar, dan berkata dengan dingin, jadi begitu, Wu Yun benar-benar menimbulkan masalah. Aku tidak menyangka dia akan membawa monster yang begitu menakutkan. Tapi yang lebih membingungkannya adalah dia hanya bisa merasakan aura alam Tianwu tingkat 8 di tubuh Xiao Jin, tapi dia tidak menyangka gerakan barusan begitu kuat. Saat ini, saya mendengar Wu Benji berkata dengan lantang, jangan takut, ini seharusnya seni bela diri monyet ini. Umumnya seni bela diri semacam ini tidak akan bertahan lama. Selama waktu berlalu, dia pasti akan menjadi seorang pria yang bergantung pada belas kasihan kita. Ketika Sing Sanfeng mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Ternyata memang begitu. Pada saat yang sama, dia juga berkata dengan keras, Wu Yun, keluarlah, jangan menjadi pengecut. Meskipun monyet ini kuat, jika kamu ingin menyakitiku seperti ini, itu dapat digambarkan sebagai angan-angan. Wu Yun, yang berada di belakang, juga mengubah wajahnya. Jika dia dipukul oleh 2 orang saat dikepung orang, Xiao Jin akan berada dalam bahaya besar. Sama sekali tidak bisa lagi bersembunyi, dia menghindar dan muncul di samping Xiao Jin. Burung botak mengikuti dari belakang. Wu Yun menghentikan Xiao Jin yang ingin melanjutkan serangannya. Musuh sangat cemburu saat bertemu. Saat dia melihat Wu Yun, mata Sing Sanfeng tiba-tiba memerah.
Kemarahan yang sudah lama ada di hatinya meledak seperti gunung berapi. Tuan Wu, bisakah Anda menghentikan monyet ini untuk saya? Hari ini, saya akan mengambil kepala orang ini dan menguburnya bersama Yinger saya. Bab 384 Kekuatan Binatang Ilahi. Wu Bensi mengangguk dan berkata, serahkan monyet ini padaku. Tiba-tiba, Xing Sanfeng langsung mengambil tindakan. Xiao Jin ingin memblokir Xing Sanfeng, tapi langsung dicegat oleh Wu Benben. Hao Tu, lawanmu ada di sini, kemana harus pergi? Menghadapi Wu Bensen, Xiao Jin jelas mulai kesulitan. Wu Yun diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk dan berkata, botak tua, bantu Xiao Jin. Burung botak jelas enggan. Berkata, jangan khawatir, meskipun dia tidak bisa mengalahkan orang tua itu, dia tidak akan kalah untuk sementara waktu. Mari kita pikirkan bagaimana membantu Anda menghadapi orang di depan Anda ini. Melihat Balbert mengatakan ini, Wu Yun merasa lega. Bagaimanapun, mereka berdua adalah binatang dewa, dan Balbert memahami kekuatan Xiao Jin lebih baik daripada dia. Dan saat mereka sedang berbicara, Xing Sanfeng sudah bergegas. Jurus tersebut merupakan jurus unik, telapak penghancur jiwa. Menghadapi telapak penghancur jiwa ini, Wu Yun tidak berani meremehkannya. Meskipun dia hanya terpengaruh oleh sisa energi sebelumnya, jika bukan karena keberadaan Jin Dan, saya khawatir dia akan mati di tangan Xing Sanfeng. Dia dengan cepat terbang untuk menghindar, tapi burung botak itu sudah mundur ke samping. Kali ini, karena saya sudah mempersiapkan diri dengan baik dan menghindar tepat waktu, dampaknya minimal dan untungnya saya tidak terluka. Tapi Xing Sanfeng juga bersiap, dia memaksa Wu Yun mundur dengan satu gerakan, dan kemudian segera muncul dengan gerakan berikutnya. Mendengar Xing Sanfeng melakukan gerakan tangan, dia berteriak dengan keras, teknik jantung pedang. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut, teknik jantung pedang. Dia belum pernah mendengarnya, tetapi menilai dari fluktuasi aura di tubuh Xing Sanfeng, teknik hati pedang ini mungkin adalah salah satu keterampilan seni bela diri Xing Yunfeng yang paling kuat. Meski fluktuasi momentum ini tidak seseram telapak penghancur jiwa, namun sudah pasti tidak lemah. Saat momentum Xing Sanfeng semakin berfluktuasi, teknik jantung pedang miliknya secara bertahap mulai terbentuk. Tiba-tiba, Wu Yun merasa seolah-olah bagian atas kepalanya diselimuti oleh tekanan yang kuat. Mendongak, dia melihat lingkaran energi spiritual yang sangat besar, menghantam langit dan bumi. Dan di bawah lingkaran aura, ada ribuan pedang energi yang tergantung. Ini teknik jantung pedang. Sangat kuat. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Teknik jantung pedang ini tampaknya lebih praktis daripada telapak penghancur jiwa. Sebuah pemikiran aneh muncul di benakku. Menghadapi Jian Xinjue yang kuat ini, yang dia pikirkan bukanlah bagaimana melawan atau melarikan diri, tetapi bagaimana merebut Jian Xinjue ini dari Xing Sanfeng. Yaitu, pada saat dia sedang melamun. Hujan pedang yang membelah langit dan menutupi bumi telah melanda. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Wu Yun berteriak, oh tidak, ini buruk. Dia kehilangan akal sehatnya. Untuk rencana ini, tidak mungkin untuk mengelak, sudah terlambat. Tiba-tiba jantungku berdetak kencang, dan aku berpikir, ayolah, jika kamu terekspos, kamu akan terekspos, lalu bunuh saja kedua orang ini. Dengan jarinya di atas cincin penyimpanan, Wu Yu Stardust tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah melafalkan rumusnya, Wu Yun mengulurkan tangannya dan melemparkannya. Dis bintang Wu Yu yang diperbesar digantung di atas kepala Wu Yun, benar-benar sekuat perisai yang tak terkalahkan. Perisai energi dibentuk untuk melindungi Wu Yun di dalamnya. Hujan pedang yang masuk benar-benar terhalang, dan meskipun Wu Yun di bawah dipengaruhi oleh sejumlah energi, dia pada dasarnya tidak terluka. Saat saya melihat Wu Yu Stardust, Xing Sanfeng dan Wu Bensi langsung tercengang. Keduanya kehilangan suara pada saat yang sama. Apakah ini senjata ilahi? Bagaimanapun, itu telah terungkap. Wu Yun berhenti menyembunyikannya, mengecilkan dis bintang Wu Yu,
memegangnya di tangannya, dan berkata, kalian punya sedikit pengetahuan, ini memang artefak. Mereka berdua tertegun pada saat bersamaan. Bagi mereka, artefak ini adalah sesuatu yang hanya muncul dalam rumor. Saya belum pernah melihat senjata tingkat surga atau tingkat bumi, dan saya belum pernah melihat senjata dewa. Senjata paling ampuh yang pernah mereka gunakan hanyalah senjata spiritual. Di sana, Wu Benjing memaksa Xiao Jin kembali dengan satu gerakan dan berkata, siapa kamu? Bagaimana orang-orang dari benua selatan bisa memiliki senjata ilahi? Wu Yun menyerah begitu saja dan sudah mencapai titik ini, jadi akan lebih baik jika menakuti kedua orang ini. Seorang pria. Ya, saya memang bukan dari benua selatan, saya dari benua utara. Seperti yang diharapkan, Xing Sanfeng dan Wu Benseng gemetar begitu kata-kata ini keluar. Bagi masyarakat benua timur, benua selatan merupakan tempat berkumpulnya sampah. Tapi benua utara jelas merupakan tempat berkumpulnya monster yang tidak bisa mereka jangkau. Seorang jenius setingkat Xing Sanfeng akan sia-sia jika dia pergi ke jalan Beida. Meski mereka enggan mempercayainya, tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Bagaimanapun, dia memegang senjata ilahi di tangannya. Selain itu, dia memiliki monyet menakutkan ini sebagai adik laki-lakinya. Mengingat pengalaman luar biasa Akademi Seni Bela Diri Wu Yun sebelumnya. Saya khawatir hanya monster di benua utara yang dapat melakukan perilaku yang menentang alam seperti ini. Tetapi pada saat yang sama, Xing Sanfeng dan Wu Bensi saling memandang. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka melihat niat satu sama lain di mata satu sama lain. Karena dia berasal dari benua utara, dia tidak bisa dibiarkan pergi. Hari ini, dia harus dibunuh apapun yang terjadi. Setelah kekuatan di benua utara di belakang Wu Yun mengetahuinya, belum lagi keluarga kecil Wu, bahkan Xing Yunfeng mungkin tidak dapat melarikan diri. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Wu Yun hanya mengatakannya dengan santai, tapi mereka menemukan banyak arti. Pada saat itulah burung botak yang tidak pernah bergerak akhirnya bergerak. Saya melihatnya tiba-tiba terbang ke langit, dan teriakan burung phoenix yang menyenangkan terdengar. Pada saat yang sama, seni bela diri Void Divine Claw muncul di udara. Dalam kehampaan, sebuah cakar raksasa muncul. Cakar raksasa itu mengunci posisi Xing Sanfeng. Xing Sanfeng masih mencoba mencari cara untuk membunuh Wu Yun. Namun fluktuasi mengerikan yang tiba-tiba ini langsung membuatnya panik. Melihat ke belakang, saya melihat burung botak yang tidak mencolok dari sebelumnya, melayang di udara. Postur dan suaranya sangat mirip dengan binatang dewa kuno yang dikabarkan, Phoenix Surgawi. Ada semangat sombong sehingga penampilan jeleknya pun menjadi cantik. Xing Sanfeng menatap burung botak di udara dan tergagap, ya, apakah itu Phoenix ilahi? Meskipun Wu Benben tidak semulia Xing Sanfeng di sana, dia telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki lebih banyak pengetahuan. Dia tidak menebak, tetapi langsung menegaskan, ya Tuhan, Wu Yun, siapa kamu? Ini sebenarnya adalah binatang dewa dan burung phoenix dewa. Di bawah tekanan aura menakutkan dari burung botak, Xing Sanfeng sebenarnya secara tidak sadar memberi lahir perasaan berlutut dan beribadah. Tapi Xing Sanfeng bukanlah orang biasa, dan dia dengan cepat bereaksi. Namun saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Wu Yun menangkap momen ketika Xing Sanfeng tertegun dan langsung melepaskan kedua roh bela diri itu. Momentum di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak beberapa kali. Pada saat yang sama, dia mencubit mantra di tangannya dan berteriak, seret dan jerat bumi. Sangkar energi spiritual berbentuk kubus langsung menyelimuti Xing Sanfeng. Saat Wu Yun melepaskan semangat bela dirinya, Xing Sanfeng sudah menyadarinya. Ketika dia melihat sosok besar di belakang Wu Yun dan roh naga bumi melayang di udara, dia tercengang lagi. Tingkat keterkejutannya tidak kurang dari perasaan baru saja menyadari bahwa burung botak itu adalah keturunan Divine Phoenix.
Bab 385 Mentalitas Runtuh, Teknik Jantung Pedang. Tentu saja dia tidak mengetahui keberadaan Wu Hun. Sosok besar ini tiba-tiba muncul, dan naga bumi melayang di udara. Tiba-tiba hatinya bergetar, ada perasaan takut. Tidak peduli apa, saya tidak tahu bagaimana Wu Yun melakukannya. Apakah ini masih merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan manusia? Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa Wu Yun pasti berasal dari jalan Beida. Hanya monster di Beidalu yang bisa melakukan hal yang sangat mustahil. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan momentum Wu Yun meningkat beberapa kali lipat pada saat itu. Tapi saya harus mengatakan bahwa Xing Sanfeng memang seorang jenius yang dilatih oleh Xing Yunfeng. Menghadapi situasi ini, dia tetap tidak mengaku kalah. Menekan rasa takut di hatinya, dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar. Tapi saat dia bereaksi karena terkejut dan ingin lari, semuanya sudah terlambat. Cakar ilahi kekosongan burung botak sangat kuat, dalam kondisi transformasi, jika terkena, tidak akan ada yang selamat. Dan dia tertahan oleh seni bela diri jaring Wu Yun dan tidak bisa melarikan diri sama sekali untuk sementara waktu. Ledakan. Cakar Dewa Kekosongan turun dari langit. Wu Yun tiba-tiba berkata, "Botak tua, mohon ampun. Aku akan membuatnya tetap berguna. Aku akan menghancurkannya terlebih dahulu." Burung botak memahami dan mengurangi sebagian besar kekuatan cakar ilahi kekosongan. Itu langsung mengenai Xing Sanfeng. Jeritan datang, menunggu debu menghilang. Saya melihat Xing Sanfeng sangat lemah sehingga dia jatuh ke tanah. Semua meridian dan tulang di tubuhnya dihancurkan oleh Void Divine Claw, dan budidaya seumur hidupnya benar-benar dihapuskan. Di sana, Wu Bensan sudah terpana dengan pemandangan ini. Dari awal kemunculan monyet misterius Xiao Jin, hingga saat Wu Yun benar-benar mengeluarkan artefak dari tubuhnya. Kemudian Wu Yun mengungkapkan identitasnya di benua utara. Belakangan diketahui bahwa burung botak jelek itu sebenarnya adalah keturunan Phoenix ilahi. Namun apa yang sebenarnya membuat mentalitasnya benar-benar runtuh? Saat itulah dia melihat bahwa Wu Yun sebenarnya memiliki naga bumi lengkap yang tersembunyi di tubuhnya, yang sepenuhnya di luar jangkauan pemahamannya. Pada saat ini, di matanya, Wu Yun telah benar-benar naik ke tingkat yang tidak dapat dicapai. Siapa yang bisa menyembunyikan naga di dalam tubuhnya? Hanya ada satu jawaban, yaitu dia bukan manusia. Dia juga merupakan keturunan binatang mitos kuno. Meskipun dia memiliki budidaya alam transformasi dewa tingkat pertama, dia sudah tua, dan semangat juang di hatinya telah lama menghilang. Beraninya dia bersaing dengan keturunan binatang purba. Menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, mentalitasnya runtuh dan semangat juangnya sudah tidak ada lagi. Saat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia berpikir dalam hati, di mana Xiao Jin? Ya, dia tidak melihat sosok Xiao Jin. Pada saat ini, hanya Wu Ben yang berdiri di sana, tetapi Xiao Jin, yang telah bertarung dengannya, tidak ada di manapun. Terlihat. Brengsek, mungkinkah Xiao Jin diracuni olehnya? Dia panik dan segera mencari Xiao Jin. Untungnya, dia segera melihat sosok Xiao Jin. Saat ini, Xiao Jin telah kembali ke kondisi mungilnya sebelumnya. Dia terlihat sangat lemah. Wu Yun berpikir sejenak dan langsung mengerti. Tampaknya inilah kelemahan seni bela diri Xiao Jin yang meningkatkan kultivasi seseorang, sama seperti banyak seni bela diri yang meningkatkan kultivasi seseorang. Itu hanya bisa bertahan sebentar, dan kemudian Anda akan kelelahan. Dia dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa Xiao Jin, dan mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Lalu dia melihat ke arah Wu Benji, yang berdiri dengan linglung di kejauhan. Baru pada saat itulah saya mengerti bahwa Wu Benji tampaknya sangat ketakutan hingga dia bahkan melupakan lawannya Xiao Jin. Kalau tidak, aku khawatir Xiao Jin telah diracuni olehnya. Wu Yun memandang Xiao Jin yang lemah dalam pelukannya, dan kemudian pada burung botak di sampingnya,
dan berkata, "Botak tua, jagalah Xiao Jin untukku, aku akan menangani bajingan tua ini." Dia juga mengabaikan rekannya. Burung botak. Jika dia tidak setuju, dia langsung terbang. Dia tahu bahwa burung botak itu tidak akan melakukan apapun pada Xiao Jin. Terbang di depan Wu Benchen masih menatap Xing Sanfeng yang terbaring di tanah dengan linglung. Wu Yun tersenyum tipis. Sepertinya Wu Ben terkena pukulan keras. Ini bagus dan menyelamatkan masalah. Jika tidak, jika Wu Benji, yang berada di alam transformasi tingkat pertama, benar-benar menjadi gila, dan Xiao Jin lemah sekarang, mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. Orang tua, kamu harus memutuskan sendiri, mati atau berhenti berkultivasi. Kata Wu Yun ringan. Selama Wu Ben tidak lagi sombong, bukanlah ide yang buruk untuk menyelamatkan nyawanya. Kehendak Tuhan begini, keluarga Wu saya pantas mati, pantas mati. Saat ini, Wu Bensi sedang patah hati, meski tidak terluka. Namun pemandangan mengejutkan tadi berdampak besar padanya. Melihat Xing Sanfeng digulingkan dengan matanya sendiri juga menyebabkan garis pertahanan psikologis terakhirnya runtuh setelah gangguan mentalnya. Terkadang, semakin tua seseorang, semakin sulit menahan pukulan. Dia menatap Wu Yun, lalu ke burung botak dan Xiao Jin di kejauhan. Tiba-tiba dia menghela nafas panjang dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa saya, Wu Benseng, telah hidup dengan hati-hati di dunia ini selama lebih dari 70 tahun, tetapi pada akhirnya, saya menyinggung monster seperti Anda. Anda menyalahkan saya atas menjadi buta, dan Tuhan akan membunuhku." Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah alisnya. Tiba-tiba, Wu Bensi memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan lembut. Wu Yun tahu bahwa dia telah menghancurkan meridiannya dan tingkat kultivasinya tidak ada lagi. Belakangan, Wu Yun meminta burung botak itu untuk menghapus ingatan pikiran Wu Bensang. Lalu, dia melepas cincin penyimpanan dari tangan Xing Sanfeng. Meskipun Xing Sanfeng lumpuh saat ini, dia tidak pingsan, dia mengertakkan gigi dan menatap Wu Yun. Kengerian, kemarahan, penyesalan. Segala macam emosi kompleks terjalin di wajahnya. Wu Yun mengabaikannya dan mengobrak-abrik cincin penyimpanan, mencari apa yang diinginkannya. Alasan mengapa dia menyelamatkan nyawa Xing Sanfeng adalah karena dia ingin mengeluarkan teknik seni hati pedang dan telapak penghancur jiwa dari mulutnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kedua seni sihir ini sebenarnya disimpan di cincin penyimpanan Xing Sanfeng. Wu Yun, tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika kamu menyinggung perasaanku, Xing Yunfeng, kamu akan mati. Saya tidak menyangka saat ini, Xing Sanfeng akan begitu tidak tahu malu. Sekarang dia telah mendapatkan item tersebut, satu-satunya tujuan dia adalah kematian. Setelah membunuh Xing Sanfeng, Wu Yun memasukkan 2 buku seni bela diri ke dalam ring penyimpanan, dan kemudian kembali ke Xiao Jin. Saat ini, Xiao Jin masih lemah, jadi Wu Yun mengeluarkan beberapa pil untuk memulihkan energi spiritual dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Xiao Jin. Ini adalah obat mujarab untuk manusia, tetapi bisa mempunyai efek tertentu. Setelah menunggu di sana sekitar setengah jam, Xiao Jin akhirnya terbangun. Wu Yun juga menghabiskan setengah jam ini dengan hati-hati membolak-balik 2 buku seni bela diri yang baru saja dia ambil dari Xing Sanfeng. Agak mengecewakan, dia tidak bisa melatih keterampilan bela diri penghancur jiwa yang mengerikan itu. Untuk melatih telapak tangan pemecah jiwa, Anda harus dibaptis dengan manik-manik pemecah jiwa yang diturunkan oleh Xing Yunfeng sepanjang tahun. Wu Yun tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke Xing Yunfeng untuk merebut manik-manik pemecah jiwa. Inilah sebabnya mengapa telapak penghancur jiwa begitu menakutkan. Untungnya, Sword Heart Joe tidak memiliki persyaratan seperti itu. Selain itu, teknik hati pedang ini adalah keterampilan bela diri tingkat kuning kelas atas, dan harus menjadi salah satu seni bela diri terbaik di benua timur. Selain telapak tangan pemecah jiwa,
teknik pembunuhan naga laut darah Suelinglong, dan keterampilan unik lainnya. Seni bela diri Sword Heart Joe tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Setelah mendapatkan seni hati pedang, Wu Yun juga sangat senang. Hingga saat ini, ilmu bela diri yang ia gunakan masih merupakan ilmu bela diri tingkat menengah yang ia pelajari dari Sekte Fei Yun. Bahkan penembakan bodi hebat hanyalah level kuning tingkat tinggi. Jika Anda bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, seni bela diri ini mungkin tidak banyak berguna. Saatnya untuk mengubah dan meningkatkan keterampilan seni bela diri Anda. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.